Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video Bu Santi sebelumnya, kita belajar terkait feed industry dan penyimpanan dan pengemasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait pembuatan pakan mes. Pakan mes adalah pakan yang bentuk fisiknya halus, yang mengandung zat-zat pakan seimbang untuk ternak. Ini ada 3 contoh gambar fisik pakan ya teman-teman. Dari kiri ke kanan ada gambar pakan mes, ada gambar pakan crumble, lalu ada gambar pakan pellet. Sudah ada gambaran ya terkait pakan mes, crumble, dan pellet bentuknya kira-kira seperti apa. Jadi kalau teman-teman ke poultry shop, nggak salah ya. Nah ini pakan mes, bentuknya halus ya fisiknya. Sebelum kita belajar detail terkait pakan mes, kita akan belajar terkait glosarium atau daftar istilah ya teman-teman. Oke. Ada pellet, ada crumble, ada conditioning. Bisa dibaca ya, teman-teman? Selanjutnya, ada cooking, cooling, cracking, dehulling, dan dehydrating. Dibaca ya, teman-teman? Produk pakan berbentuk tepung atau mash adalah ransum dengan bentuk halus yang mengandung zat-zat pakan seimbang. Kelebihan dari pakan mash adalah lebih ekonomis untuk skala kecil. Pakan mash umumnya untuk DOC atau day old chick, yaitu anak ayam umur 1 hari, dan ayam petelur layer. Pakan mash lebih murah dibanding pakan bentuk pellet dan crumble. Untuk kelemahannya, kurang ekonomis untuk skala besar, dan kurang efisien untuk pakan ayam broiler dewasa. Processing di proses industri pakan merupakan proses produksi dalam industri pakan. Alat yang biasa digunakan dalam processing yaitu intake, bin, grinder atau hammer mill, mixer, expander, pelleter, cooler, crumbler, dan packaging. Untuk expander tidak wajib ya teman-teman, karena expander biasanya digunakan untuk pakan ikan yang mengapung. Ini ada diagram alir proses produksi pakan. Yang pertama adalah incoming dan storage. Jadi di gudang ada penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Mungkin di lain kesempatan akan Ibu jelaskan ya terkait penerimaan bahan baku dan penyimpanannya. Oke, lalu bahan baku tersebut akan diformulasikan atau dibuat formula, kemudian akan di-grinding. Jadi bahan baku yang bentuknya butiran atau granul akan di-grinding. Biasanya untuk raw material yang di-grinding itu jagung dan LSG atau limestone granul. Tapi tergantung industrinya ya teman-teman. Apakah dia menerima suplai bahan baku yang bentuknya seperti tepung atau sudah dihaluskan atau masih kasar dan perlu di-grinding. Secara umum yang di-grinding jadi jagung, gandum, kopra, LSG, dan bahan baku lain yang bentuknya butiran-butiran. Kalau terimanya kasar harus di-grinding, tapi kalau terimanya udah halus, tidak perlu di-grinding. Istilah batching hampir sama dengan satuan frekuensi pengadukan, yaitu satu batch adalah 1 kali mixing. Batching mencerminkan ukuran kapasitas mixer. Misalnya, 1 batch pakan sama dengan 2, 3, atau 5 ton. Di mesin mixing, pakan akan mengalami pencampuran agar menjadi homogen. Setelah keluar dari mixing, pakan akan dibawa ke bin produk untuk diproses ke packaging atau pengemasan. Itu yang pakan mes ya teman-teman. Kalau untuk yang pakan pellet, setelah keluar dari mixing akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu pelleting. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan saat processing. Yang pertama, formula ransum. Yang kedua, ketersediaan bahan baku baik raw material maupun feed additive. Selanjutnya, mesin dan peralatan.
Selanjutnya, penyiapan plastik, bag, dan label. Terutama label ya, jadi ada beberapa warna yang khusus untuk komoditas tertentu. Misalkan biru muda untuk pakan broiler, kuning untuk ayam petelur, biru muda untuk pakan bebek, putih untuk pakan ruminansia, pink untuk pakan babi atau swine. Kemudian, pekerja-pekerja sudah harus siap dan konsentrasi penuh. Teknik grinding merupakan penggilingan bahan baku pabrik pakan yang bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel suatu bahan. Alat yang digunakan dalam proses grinding adalah grinder, yang terdiri atas beberapa macam alat, yaitu hammer mill, burr mill, ruler mill, dan combination mill. Ini contoh beberapa jenis grinding ya teman-teman. Jadi ada hammer mill, burr mill, ruler mill, dan combination mill. Tergantung industri pakainya yang mana. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggilingan diantaranya jenis, kadar air, dan kondisi bahan baku yang akan digiling. Untuk bijian yang kadar starch-nya lebih tinggi, biasanya lebih mudah digiling. Nilai kadar air bahan yang akan digiling berkisar antara 12-14%. Apabila nilai kadar air semakin tinggi, akan meningkatkan kebutuhan listrik. Jadi untuk si industri biasanya memang menerima bahan baku yang kadar airnya di bawah 13%. Selanjutnya, diameter lubang dan luas permukaan saringan. Semakin besar diameter lubang atau luas permukaan saringan atau seluruh lubang terbuka, maka kapasitas penggilingan semakin besar. Selanjutnya HP atau horsepower. Motor yang digunakan, kapasitas penggilingan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya HP motor yang bekerja. Selanjutnya, kadar kehalusan bahan. Tingkat ukuran kadar kehalusan bahan yang semakin kecil akan memudahkan penggilingan, sehingga akan meningkatkan besar kapasitas. Selanjutnya, kecepatan pemasukan bahan. Peningkatan laju pemasukan bahan akan memperbesar kapasitas. Namun, jumlah pemasukan jangan terlalu banyak karena dapat menimbulkan kemacetan di mesin. Oke, tadi sekilas ya terkait proses grinding. Sekarang kita akan belajar terkait teknik mixing. Teknik mixing merupakan proses pencampuran beberapa bahan baku pakan yang bertujuan untuk memperoleh hasil adukan yang homogen. Homogenitas campuran dapat dilihat secara fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik, melalui pengamatan ransum secara langsung terhadap pencampuran bahan pakan antara satu dengan yang lainnya. Secara kimia, yaitu melalui uji laboratorium. Secara biologi, berdasarkan dampak pemberian ransum terhadap ternak. Hasil mixing dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, operator mesin, yaitu kemampuan dari pekerja dalam mencampur bahan pakan dan mengoperasikan mesin. Yang kedua, kapasitas isi mesin dalam mencampur bahan pakan yang akan mempengaruhi kapasitas kerja. Yang ketiga, bahan baku, baik ukuran, bentuk partikel, bahan, berat jenis, sifat higroskopis, kepadatan, viskositas, dan kepekaan terhadap muatan gaya magnet bahan. Yang keempat, waktu. Untuk pakan mes, sampai di sini dulu ya. Insya Allah, selanjutnya akan belajar terkait pakan pelet dan pakan crumble. Oh iya, kalau ada teman-teman yang punya pengalaman terkait pakan mesh, boleh komen di bawah ya. Insya Allah, jumpa lagi dengan Bu Santi di lain kesempatan. Jaga imun, jaga iman, fight corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.